Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sitol Channel. Di sini kami akan bercerita. Biasa orang Jawa itu menyebutnya itu gendu-gendu rasa. Nguntuk, iya. Bahasa kasarnya itu nguntuk alias ndobol ndopok. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya. Yang pertama Abdul, yang kedua Mas Surono, dan saya sendiri Bayu. Dia garap cerita apa? Ya cerita apa aja Apaan nih? apa aja. Ya, karena kami ini sering Basicnya di alam ya kita cerita tentang alam. cerita tentang alam. Mungkin Mas Oli, pengalaman Anda sejauh mana pada saat menepakkan kaki di alam yang Kalau luas? pengalaman sih belum banyak, cuman ya masih belajar. Masih belajar ya. Manusia itu perlu belajar. Kalau saya mulai terjun di dunia pergunungan Kita itu tahun 2010. tahun 2010. Sudah lama juga ya, sekarang berarti sudah hampir 10 tahun. Iya. Awal mendaki di Gunung Prau via apa ya? Via Valen. Via Valen. Pantes. Bukan. Via Kejajar. Iya, belajar. Oh iya teman-teman, sebelum kalian ketahui dulu, jadi obrolan ini nih hanya sekedar menghibur seperti itu. Sekedar omong-omong belaka, hanya obrolan biasa. Jadi tidak ada unsur lain-lain lah, seperti menyinggung salah satu pihak, itu tidak ada. Terus mulai aktif mendaki lagi. Kalau aktif mulai mendaki ya sampai sekarang Masih mendaki. masih aktif, cuman mulai jarang karena terbatas. Tuh mulai. Ya di samping waktu bojo Karena Mas Tolib itu mohon maaf, Mas Abdul Muthalib itu sudah menikah. Jadi untuk para kalian jomblowati atau jomblo-jomblo yang lain itu sudah tidak ada harapan. Jomblo itu. Iya. Terus apalagi Mas mengenai terus pendakian saat ini, kenapa kok bisa sekarang itu jarang ya itu tadi dalam berkegiatan pendakian? Faktor mungkin selain faktor istri, itu faktor apa lagi? usia. Oh, faktor usia. Udah sepuh. Sudah sepuh. Bongko ya Mas? Udah bongkok ini. Ringkih. Ensop sering kambuh. Rasanya ringkih. Perlu diketahui untuk teman-teman, Mas Abdul ini saya dengar-dengar itu pernah mempunyai suatu pengalaman pada saat mendaki gunung Sindoro. Sindoro apa Sumbing Mas? Sumbing itu sendirian. Dan dia itu hampir ya, alhamdulillah masih selamat sih sampai sekarang. Mau cerita mati itu nggak boleh sebetulnya. Kenapa bisa seperti itu Mas? Coba cerita. Ya itu kan sebenarnya dari faktor alam. Kebetulan cerita itu tahun 2018 ya. Iya, 2018 Awal tahun. malah habis acara napak tilas Acara apa? di Banjar. Saya naik sendiri. Nah, dari base camp itu sangat cerah. Sangat cerah. Naik saya sendiri jam 2 pagi udah mulai turun hujan sampai jam 6 sore.
karena dari faktor alam itu tidak menentu ya Mas. Ya, Apalagi untuk teman-teman yang lain atau lagi yang apalagi yang sering berkecimpung di kegiatan alam, kita juga harus bisa pandai-pandai mengatur jadwal. Memang cuaca di alam itu tidak bisa kita tebak, tapi seandainya kita itu harus selalu yakin kepada Sang Maha Kuasa. ngopi Bang. Iya, ngopi Mas. Monggo. Terus apa lagi Mas? Siapa? Pada saat cuaca jam 6 sampai jam hujan. Naik dari base camp jam 9, camp jam 12 malam, jam 2 pagi mulai turun hujan, jam 8 pagi udah mulai reda, saya lanjut naik ke puncak, tapi baru sampai pos 4 langsung turun hujan, langsung badai. Itu saya lewat jalur via Butuh, Bukan via Valen lagi berarti. bukan. Itu saya lewat via Butuh Kaliangkrik, Itu di daerah mana berarti Mas? Magelang. Magelang. Ya. Berarti bukan lagi Temanggung tapi sudah lewat Magelang. Dari sini berarti sendiri ya? Nggak ada teman berarti ya? Saya sendiri, nggak bawa temen, cuma bawa ya peralatan seadanya. Nah, otomatis kan kalau naik gunung sendiri itu kan tidurnya itu sendiri, atau mungkin Pasti nggak tersendiri. ada yang teman pendaki lain itu yang lewat itu nggak ada. Kalau pendaki lain itu ada. Pas turun hujan jam 2, pendaki dari Magelang itu naik, ada 14 orang. Kebetulan karena cuaca di luar hujan, 14 orang saya masukin ke dalam tenda. Itu muat satu tenda Mas. Muat, Empat. walaupun engkuk-engkukan. Oh, ungguan itu apa Mas? Ungguan. Ya desal-desalan lah. Desal-desalan. Ungguan itu bahasa desal-desalan. Ya. Terus Tapi itu nggak lama, cuman selang 1 jam mereka lanjut naik, saya camp. Oke. Sampai jam berapa berarti Mas? Kalau saya camp berarti sampai jam 8 pagi. Oh ya, perjalanan dari base camp Kaliangkrik ke pos camp itu berapa jam? Kebetulan saya camp di pos 3, dan itu dari base camp sampai pos 3 sekitar 2 jam. 2 jam. Ya. Itu jalur yang landai apa termasuk ekstrim terjal? Termasuk ekstrim landai. Landai. Ya, ekstrimnya itu lewat lereng, landainya nggak terlalu naik banget. Jadi enak, cuman ekstrim. Kalau jalur Kaliangkrik itu banyak sungai. Banyak sungai. Iya, enak. Sumber air. Sumber air banyak. Melimpah berarti Mas ya. Kalau lewat situ nggak perlu bawa air. Nggak perlu bawa air ya. Cukup 1 botol buat di perjalanan. Sampai camp pos 3 itu masih ada air, ada sumber. Itu di pos 3 itu area campnya itu muat berapa tenda kira-kira Mas? Kalau tenda 34, ukuran 34, paling 3. 3. Paling 3. Jadi untuk rombongan teman-teman pendakian kalau membawa rombongan anggota itu nggak usah banyak-banyak, karena di area camp itu cukup sedikit sempit berarti ya Mas ya. Ya cukup sempit. Cukup sempit seperti itu. Cuma kalau yang luas itu di pos 4. Di pos 4. Ya, di pos 4 cukup luas. Ya banyak tempat buat camp lah. Tapi di pos 4 kan nggak ada sumber mata air kan Mas? Nggak ada. Berarti sumber mata air itu Sumber air hanya cuma ada di pos sampai 3. pos 3. Pos 3.
jarak pos 3 sampai pos 4 itu kira-kira perjalanannya itu berapa Sekitar jam? kalau saya pribadi 30 menit. 30 menit. Itu cepat banget Mas. Ya karena saya kan apa, cuaca di situ lagi badai, jadi jalan saya dipercepat, Otomatis ngejar waktu. otomatis ngejar waktu. Iya, ngejar waktu. Apalagi saya tujuannya itu lintas, jadi naik dari Kaliangkrik turun ke Garung. Tapi kan karena badai, cuaca nggak bisa ditebak, saya nggak bisa masuk ke kawasan kawah. Akhirnya kan saya langsung naik ke Puncak Sejati. Puncak Sejati. Nah di situ pun saya sempat tersesat. Bisa kok di situ sampai tersesat itu gimana? Ya Apa di atas itu sama sekali nggak ada pendaki yang lewat atau pas saya naik, pendaki yang semalam ada di tenda itu udah pada turun. Jadi saya di puncak itu cuma saya sendiri? sendiri. Luar Di biasa. atas badai, petir, hujan, kabut. Nah udah di Puncak Sejati saya udah nggak bisa lihat jalan, Nggak bisa ya jalan. Oh ya, tunggu, berarti langsung saya tersesat. tersesat ya. Dari pos 3 sampai ke Puncak Sejati, karena ini sendiri otomatis kan perjalanannya itu agak sedikit dipercepat. Nah berarti dari pos 3 sampai Puncak Sejati itu perjalanan normal biasa itu berapa menit, berapa jam? Kalau normalnya sih nggak tahu, tapi kalau saya pribadi cuma dari pos 3 sampai Puncak Sejati cuma 1,5 jam. 1,5 jam. Luar biasa. Pos 3 sampai ke puncak Puncak Sejati. Sejati itu 1,5 jam. Termasuk luar biasa cepatnya itu. Gila, pendaki gila. Oh ya, terus perjalanan di atas itu katanya kan terjadi kabut sampai menutupi Iya. jalan, sampai Mas Tolib itu hampir jatuh ke lereng ya. Iya sempat. Itu ceritanya itu gimana Mas? Jadi gini, awalnya kan karena kabut nutupin, cuman anehnya itu cuma sebelah yang arah jalan yang benar itu ketutup, cuman arah yang salah itu terang, terbuka, nggak ada kabut. Akhirnya saya kan ngikutin jalan yang terbuka itu, ternyata itu bukan jalan pendaki, Melainkan jalan apa itu Mas? itu jalan babi. Jalan babi, atau bahasa kasarnya itu jalan celeng. Ya. Karena saya ngikutin jalan babi, kan jalannya nggak beraturan. Nah di situ saya kepleset, guling. Untungnya carrier yang saya gendong itu kecantol kayu, Kecantol itu kecantel. oh berarti Kesangkut ya. Kesangkut, iya, kesangkut kayu. kecantol itu kesangkut teman-teman ya. Jadi jangan salah paham, kecantol. Kesangkut kayu. Nah di situ saya selamat. Kalau carrier saya nggak kesangkut kayu, mungkin saya udah tewas alam. Luar biasa, pengalaman yang sangat ekstrim juga, termasuk karena kita sebagai kegiatan kita sebagian di pendakian di kegiatan outdoor itu tidak bisa menebak waktu dan tidak bisa menebak cuaca yang ekstrim gitu. Nah pada saat itu sehabis terjadi hampir masuk ke jurang, terus langkah selanjutnya itu gimana Mas? Jadi pas waktu saya jatuh, di situ baru saya sadar kalau saya tersesat. Tersesat. Akhirnya saya
muter otak. Gimana? Gimana saya bisa keluar dari zona bahaya itu? Saya cuma pakai ranting. Ranting itu saya tunjukkan ke arah puncak pertama saya naik. Nah, dari ranting itu saya arahkan ke puncak itu. Saya ngikutin arah ranting tadi. Terus jalan, udah nggak kelihatan, bikin lagi, terus jalan lagi. Akhirnya saya ketemu jalur utama saya. Dan situ saya baru bisa pulang, bisa keluar. Oh iya, untuk teman-teman perlu ketahui tujuan dari pendakiannya Mas Tholib ini mau lintas ya Mas ya, dari Iya, base camp, tujuannya mau lintas. dari base camp Kaliangkrik ke base camp Garung yang ada di Temanggung. Tapi karena terjadi kabut akhirnya tidak jadi ya Mas ya. Ya karena jalan yang mau saya lewatin untuk ke via Garung itu kan mestinya masuk ke kawah. Nah, turunnya iya turun. Cuman dari kawah jalan yang masuk ke kawah itu seperti ditutup pagar. Ditutup pagar. Jadi nggak kelihatan jalan. Yang sebelah sini kabut, yang sebelah sini cerah. Cuman hujan, badai petir. Akhirnya saya putusin untuk kembali ke base camp Butuh Kaliangkrik yang ada di Magelang. Iya. Itulah pengalaman dari Mas Tholib. Itu masih banyak lagi sebetulnya. Kalau pengalaman yang lain itu masih banyak. Terus sehabis pendakian sendiri itu Mas Tholib masih ingin atau masih mendaki lagi atau tidak? Kalau mendaki Atau ya masih berkegiatan di outdoor lagi gitu? masih tetap. Cuman kalau mendaki sendiri saya terus terang kapok. Iya, kapok. Saya udah nggak berani lagi buat naik sendiri. Ya paling enggak 2-3 orang lah minimal. dua ya. Kan dari base camp juga udah menganjurkan 2 atau 3 orang minimal. Ya, berarti di setiap perjalanan otomatis kita itu perlu yang namanya teman, karena sangat butuh. Karena apa? Karena teman itu bisa juga saling membantu. Itu poin pertamanya, itu bisa untuk saling bekerja sama dalam situasi yang sulit dan mendesak. Oke, selanjutnya kita sambung ke Mas Surono. Mas Surono juga termasuk senior di kegiatan outdoor. Monggo Mas Surono, awal pertama berkegiatan di outdoor atau berkegiatan di kegiatan alam itu, alam bebas ini pertama itu kapan? 2014 ya, pas nang tetap ya. Iya 2014 kebetulan sama saya. 2014. Jadi ya kebetulan sama saya. Jadi Mas Tholib ini masih di area Banjarmasin. Satu lingkup lah ya. Satu lingkup. Terus habis itu langsung berkegiatan lagi di mana lagi Mas? Pendakian atau kemana lagi itu kegiatan awal mula itu? Ikut kegiatan lintas alam. Pertama ikut kegiatan lintas alam. Di mana itu Mas? Madukara. Di Madukara. Banjarnegara. Banjarnegara. Terus sampai sekarang berkegiatan di outdoor itu masih sering apa tidak? Ya, lumayan sering. Sering mendaki kemana saja Mas? Berapa gunung yang sudah didaki? Banyak. Lumayan banyak. Kan bareng biasa. kita kan Ini kan satu geng. bareng, jadi udah banyak pengalaman. Lumayan. Cerita Mas Surono ini juga pernah
sama mengalami pendakian sendiri itu sudah pernah. Tempatnya pendakian ke gunung mana Mas? Gunung Kembang, Wonosobo. Wonosobo. Itu pendakian pada saat hari apa itu? Malam Jumat. Malam Jumat. Mistis sekali. Luar biasa. Dari tempat tinggal Mas Surono ke base camp Kembang sore apa udah mulai malam? Sore. Sekitar jam 5 dari rumah, nyampe sana jam Isya lah. Bisa. Jam Isya. Jadi dari rumah jam 5 berarti otomatis perjalanan dari rumahnya Mas Surono ke base camp yang ada di Gunung Kembang. Tempatnya di base camp mana? Blembem. Blembem, Base via camp Blembem. Itu kurang lebih Lembang 2 itu jam. area Wonosobo. Wonosobo. Kalau saya belum pernah Belum ke Gunung Kembang. Kendaraan menewan. Makanya kan saya Sambil cerita-cerita lah. Ngontrak. Ya. Jadi tidak ada untuk formal waktu itu, tidak ada. Terus mulai mendaki dari Blembem via Blembem itu jam berapa Mas? Jam 11 malam. Jam setengah 11 malam. luar biasa edan. Luar Sendirian. biasa sendirian malam Jumat pendakian jam 11 malam. Luar biasa. Itu dari base camp Blembem sampai ke puncak Gunung Kembang itu memakan waktu berapa jam perjalanan? Sekitar 3 jam. Sekitar 3 jam. Itu dalam kondisi cerah. Cerah. Jadi tidak ada Ada badai, nggak ada alang. nggak ada alang. Luar biasa. Jam 11 malam mendaki perjalanan 3 jam sendiri pada saat malam Jumat. Itu di perjalanan menemui teman perjalanan atau tidak Mas? Di sepanjang jalan nggak ketemu sama teman, nggak ada. Nggak ada teman berarti, jadi sendiri. Berarti dari perjalanan itu sama sekali nggak ada orang yang lewat, Nggak ada. terkecuali Saya sendiri. luar biasa. Inilah karena Pengalaman. iya, karena pengalaman untuk mencari tahu jati diri atau mencari apa kemampuan diri sendiri itu sampai berapa. Nah, terus pada saat otomatis kan kalau pendakian sendiri tidak ada teman yang tadi disampaikan Mas Oli, kita kan butuh teman karena teman itu kan membantu pada saat kita lelah, kita membawa tas itu gimana Mas rasanya? Sedih. Ada rasa senangnya, ada rasa sedihnya. Sedihnya nggak ada teman. Jadi sedihnya nggak ada teman, nggak bisa gantian gendong tas. iya, apalagi Bisa nggak teman bicara. iya. Pentingnya teman itu seperti itu. Terus senengnya itu gimana? Senangnya karena sendiri. Seneng karena sendiri itu luar biasa anehnya. Sendiri itu sudah merasa Rasanya ya happy. kan senangnya kan kayak gini. Kalau naik gunung sendiri itu bisa mengerti karakter kita sendiri. Gitu. Puas. mengalami kepuasan ya, mempunyai Kalau rasa biasanya sama teman itu kita mempelajari karakter teman, tapi kalau naik sendiri itu belajar tentang karakter sendiri. kemampuan diri sendiri itu kita diuji Kita bisa mengukur. seberapa jauh tingkatan diri kita sendiri untuk melewati rintangan-rintangan yang ada di setiap perjalanan seperti itu. Nah pada saat mendirikan tenda itu memerlukan teman atau mendirikan itu sendiri Mas? Saya mendirikan sendiri. Mendirikan sendiri. Jadi di puncak gunung otomatis kalau di Gunung Kembang itu kan langsung ke puncaknya ya, Iya. sama seperti ke Gunung Perahu itu kan ke puncaknya. Perlu teman-teman ketahui Gunung Kembang itu bersebelahan dengan Gunung Sindoro, ya, gunung tertinggi ke berapa di Jawa Tengah seperti itu. Nah pada saat Mas Surono itu mendirikan tenda sendiri itu ada rasa kesan-kesan gimana di atas atau di apa di atas
Mas Surono sendirian atau banyak teman di sekelilingnya? Kebetulan saya sampai puncak sudah malam sekitar jam 1-an ya. Jadi teman-teman sudah tidur semua, nggak ada orang yang terbangun. Jadi saya membangun tenda sendiri, mendirikan tenda sendiri. Luar biasa. Nah, setelah itu Mas Surono berarti langsung ke tenda, langsung tidur apa masak dulu makan gitu ya? Baru tidur. Makan dulu. Di atas terasa dinginan. Ya lumayan dingin. Mendaki malam Jumat sendiri, luar biasa, jam 11 malam. Pengalaman yang sangat luar biasa. Tuh, kedua rekan ini dari cerita Mas Tholib kita bisa memetik hikmahnya itu gimana. Kok bisa mohon maaf, kok bisa Ngeplak ya Mas? nggak apa-apa Mas, santai aja Mas, itu guyon-guyon aja Mas ya. Jadi cerita ini itu nggak usah kita tegang lah, formal aja, santai aja santai. Jadi poin dari berkegiatan alam sendirian itu pasti mempunyai karakter-karakter kita itu yang belum kita ketahui diri sendiri itu banyak seperti itu. Dari ceritanya Mas Tholib, ceritanya Mas Surono itu berbeda-beda walaupun tujuannya itu sama, yaitu apa Mas? Perjalanan sendiri itu tujuannya itu apa? Untuk menilai diri sendiri. Untuk menilai diri sendiri. Kalau Mas Surono Mempelajari karakter. Mempelajari karakter, hampir sama sebetulnya. Terus yang setelah pendakian ke Gunung Kembang itu turun dari Gunung Kembang itu jam berapa? Saya turun masih pagi, jam 8:30 saya turun karena pas itu hari Jumat ya. Saya langsung pulang sampai rumah jam 11-an. Ya, setengah 12 otomatis kan kita sebagai orang Jumatan kan mengajar ya, mengajar ibadah ya. Untuk teman-teman juga jangan lupa pada saat kita berkegiatan itu jangan lupa kita melaksanakan kegiatan terutama untuk orang yang muslim ya, sholat. Terus kegiatan pendakian selanjutnya itu atau kegiatan outdoor tentang pecinta alaman itu berlanjut lagi, petualangannya itu di mana lagi Mas? Setelah ke Gunung Kembang itu. Setelah itu lama ya, nggak mendaki lagi, sekitar berapa bulan lah, setengah tahunan lah nggak mendaki. Pas lebaran ya mendaki ke Sindoro ya, lebaran baru mendaki lagi ke Sindoro bareng rekan-rekan rombongan. Nah, perlu diketahui Mas Surono itu kegiatan sehari-harinya di rumah itu sebagai petani, jangan salah, petani, Tukang ngarit. jangan pandang tukang ngarit. Dan karena kita juga sebagai makhluk yang perlu mengenai tentang ilmu atau berwawasan itu, kita mencari pelajaran atau masih kita itu dalam bentuk belajar seperti itu. Kalau Mas Tholib berkegiatan di rumah sehari-hari biasanya Mas Sama bertani, tapi juga mempunyai sampingan kerja-kerja lain. Dan Mas Surono juga mempunyai sampingan yang lain seperti itu. Nah, pengalaman-pengalaman dari Mas Surono dan Mas Tholib ini luar biasa hebatnya. Mungkin Mas Surono setelah kemarin selain pendakian kemarin kita ke Gunung Lawu, apa ada gunung lagi yang tujuan atau mau ke pencapaian yang belum dicapai? Belum ada rencana belum punya rencana, belum, masih pengen trek dulu, istirahat ya. Terutama mementingkan keluarga dulu. Padahal Mas Surono itu masih jomblo. Monggo untuk rekan-rekan bisa japri chat Jomblo guys. Kalau Mas Tholib ini mau berkegiatan di alam itu, mau tujuannya itu mau seperti apa?
kedepannya itu, keinginannya itu seperti apa kedepannya? Kalau berkegiatan di alam seperti camping, naik gunung, sebenarnya itu cuma sebagai wadah organisasi. Karena organisasi kalau nggak ada kegiatan itu mati. Nah, dari kegiatan alam kita bisa belajar dari sisi lain diri kita sendiri. Kita bisa belajar mengerti karakter teman kita bisa mengerti tentang kehidupan yang belum kita tahu. Di rumah itu seperti apa, di sana seperti apa. Untuk tujuan kedepannya ya teman-teman yang lakuin. Kalau saya cuman ngedampingi, nggak bisa fokus terus. Saya udah keluarga, jadi saya nggak bisa fokus seperti dulu. Terutama walaupun kita itu berjalan bersenang-senang dengan teman-teman yang lain, otomatis prioritas utama itu adalah kebutuhan kita sendiri, seperti itu. Terus untuk ke depan dari kegiatan-kegiatan yang Mas Tolib sering atau aktif ini, kedepannya otomatis kan perlu yang namanya sebuah penghasilan. Nah, dari kegiatan ini otomatis peluang apa yang bisa Mas Tolib kerjakan agar dapat bisa, ya contohnya pembuatan apa, wisata atau apa gitu. Kalau wisata kalau sekarang belum. Cuman kalau rencana udah pasti ada. Rencana. Manusia itu hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Ya, Sekian dari kami, walaupun perbincangan ini itu belum tuntas, nanti dilanjutkan ke part kedua. Untuk itu sekian dari kami, dari saya. Tetap tonton terus Sitol Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.